Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mala amma ba'dah. Pemirsa channel BDI Pari Kabupaten Tulungagung dimanapun berada, bertemu kembali di acara ngobrol penuh inspirasi. Pada hari ini sudah datang narasumber, yaitu Bapak Kiai Haji Yasin Bisri, penyuluh agama Islam, kantor urusan agama Kecamatan Tulungagung. Beliau juga aktif sebagai ketua MBC Kecamatan Ngantru, juga sebagai pembina LDNO Kabupaten Tulungagung. Marilah kita sapa dulu beliau. Pak Yasin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat, walaupun suaranya agak parau. Moga-moga cepat sembuh. Amin, amin ya Rabb. Puasa, alhamdulillah dari awal sampai hari ini tidak ada yang bolong. Ya. Pak Yasin nih, ya. Tema hari ini adalah menjemput Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar. Ya. Di setiap Ramadan dan impian umat itu dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Ya, betul sekali. Sebenarnya apa sih sebenarnya Lailatul Qadar itu? Saya kira hampir semua umat Islam yang sudah akil balik, yang mukallaf, itu sudah tahu tentang Lailatul Qadar. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam, kalau disebut malam Lailatul Qadar itu ada pengulangan kata. Ya, benar-benar. Jadi kalau kita menggunakan istilah malam, harusnya malam kemuliaan. Lailatul Qadar itu kan dari bahasa Arab, ya. Terdiri dari Lailatun dan Al-Qadar. Lailatun artinya malam, Al-Qadar artinya kemuliaan. Kalau disebut Lailatul Qadar, terjemahannya adalah malam kemuliaan. Kalau disebut Lailatul Qadar, sebenarnya tidak usah diberi korinah malam. Kalau disebutkan malam Lailatul Qadar, itu menjadi seperti pitik ayam malas. Tapi itu sudah menjadi masyarakat umumnya gitu. Jadi udah apa-apa. Tapi prinsipnya malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, yang mana satu kali ibadah kita itu kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disamakan dengan 1000 bulan. Ya, Lailatul Qadri khairum, bahkan lebih, khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan, di mana malam itu merupakan malam yang kebaikannya melebihi 1000 bulan atau sepadan 83 tahun. Ya. Untuk malam Lailatul Qadar, ya. Saya terbiasa menyebut malam Lailatul Qadar. Ya, walaupun mungkin keliru secara tarkibnya, sudah terlanjur menjadi tradisi. Iya, nggak apa-apa nyebutnya malam Lailatul Qadar. Iya. Malam Lailatul Qadar, kalau 1 tahun itu kan kita ada sekitar 355 hari ya. Betul. Ya. Itu cuma satu aja. Iya. Cuma 1 malam aja dalam 1 tahun. Iya. Dan itu hanya di bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Di bulan Ramadan. Khusus di bulan Ramadan. Iya. Jadi merupakan salah satu keistimewaan Ramadan. Betul sekali. Terus kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, tentunya ada ciri-ciri yang bisa kita ketahui. Iya, betul. Saya telah merangkum dari berbagai sumber ini, bahwa ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar ini mudah-mudahan kita nanti berburu bisa mendapatkannya seperti itu. Yang pertama, malamnya cerah, terang, seolah-olah ada bulan walaupun tidak nampak bulan. Cerah, seakan-akan ada cahaya bulan walaupun tidak nampak bulan.
Ini memang malam yang luar biasa, yang istimewa. Itu cahaya dari mana, terang dari mana? Tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, malam itu terasa tenang, tentram, tidak dingin dan tidak pula panas. Hawane penak. Mbok kula ngarani hawane penak. Ora adem, ora panas. Penak, hawane penak itu. Kemudian tidak berawan pun juga tidak hujan. Ya. Jadi kalau misalnya bulan Ramadan itu jatuh pada musim rendeng, musim penghujan, itu nanti akan nampak perbedaannya dengan yang tidak Lailatul Qadar. Karena kalau musim penghujan itu biasanya setiap malam kan turun hujan. Ya. Kalau pada musim penghujan kemudian 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu kok nggak hujan, bisa jadi itu merupakan tanda-tanda dari turunnya malam Lailatul Qadar. Tidak nampak pula bintang-bintang di langit. Jadi tadi tidak nampak bulan, tapi tidak ada bulan, tidak ada bintang. Memang istimewa itu. Kemudian besoknya matahari terbit tidak terlalu panas dan cenderung meredup. Itu sebagian dari tanda-tanda turunnya malam Lailatul Qadar. Terima kasih Pak Ji. Ya. Terkait dengan Lailatul Qadar ya. Di tradisi kita itu ada istilah maleman, Pak Ji. Oh iya. Kenal nggih? Betul. Iya. Sebenarnya maleman dengan Lailatul Qadar ini terkait atau enggak? Dikaitkan bisa terkait, tidak pun juga tidak. Artinya tergantung bagaimana kita mengait-ngaitkan atau tidak mengaitkan. Tetapi kalau saya sendiri ya terkait. Karena apa? Tradisi itu dibuat karena ada sebuah tujuan. Ya. Jadi pada prinsipnya pada malam Lailatul Qadar itu kan kita dianjurkan untuk meningkatkan amal ibadah, baik itu ibadah mahdhoh, iktikaf segala macam, kemudian juga bersedekah. Nah ini konteks maleman bersedekah, bikin ambengan, berkatan kenduren dan sebagainya, kirim doa kepada leluhur, itu kan dari rangkaian tradisi yang ada menyertai maleman itu. Saya pikir substansinya adalah sedekah. Di situ adalah momen untuk memberikan dakwah kepada umat bahwa di malam Lailatul Qadar itu kita dianjurkan bersedekah. Prinsipnya itu. Yang bersedekah itu kan ya desa mawa cara. Kalau di Timur Tengah, di Arab mungkin nggak dikenal istilah megengan kendurenan itu. Betul. Itu tradisi saja. Jadi beda daerah, beda tempat, mungkin tradisi untuk memberikan motivasi orang, dorongan orang untuk bersedekah itu beda-beda. Kebetulan di Jawa punya tradisi maleman. Ya, betul, maleman. Kalau megengan itu kan menjelang puasa itu. Ya. Yang terakhir Pak Ji dengan Lailatul Qadar. Orang dikatakan mendapat Lailatul Qadar misalkan orang cuma tarawih saja atau sholat isya saja harus kemudian dilanjutkan tanpa tarawih atau bahkan lebih baik dia tarawih, itu sudah dapat Lailatul Qadar atau belum? Ya, sebenarnya terkait dengan orang yang mendapat Lailatul Qadar itu sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk turunnya Lailatul Qadar itu sendiri. Jadi, tetapi ada tanda-tanda yang kayak tadi tanda-tanda alam tadi tanda-tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar, orangnya apakah kita mendapat Lailatul Qadar ataukah tidak, itu kan memang tidak mudah untuk mengenalinya, tetapi asarnya, labetnya orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu akan nampak sesudahnya. Nah, di antaranya, jadi ciri-ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar itu adalah dia tuh merasakan nikmat yang lebih dari biasanya dalam perasaannya itu, nyaman, tenang, damai. Paginya atau malamnya? Bisa jadi mulai malam itu mendapatkan sampai besoknya itu ada perasaan yang
tenang, nyaman, damai, merasa nikmat untuk taqarrub ilallah itu lebih, dan hatinya itu bisa istiqomah. Istiqomah itu tenang, ayem, damai, begitu. Kemudian dia juga mendapatkan kekuatan untuk lebih bersemangat beramal soleh. Jadi setelah malam Lailatul Qadar dia dapatkan itu, hari-hari berikutnya itu semakin istiqomah, semakin bersemangat untuk beramal soleh. Status ketakwaannya itu semakin nampak itu. Jadi untuk amal-amal yang soleh itu semakin bersemangat, untuk hal-hal yang negatif maksiat itu dia ringan untuk meninggalkan. Itu beberapa ciri-ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar. Terima kasih. Yang terakhir mungkin ada pesan kepada pemirsa terkait dengan berburu malam Lailatul Qadar ini memang sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu pernah menyampaikan pesannya, takharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Berburulah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau bisa 10 hari itu seluruhnya kita berburu di sana. Karena kita tidak tahu ketika malam Lailatul Qadar itu dimungkinkan pada malam-malam ganjil. Nah, ganjil itu kadang-kadang kalau di kita itu kan sulit mengatakan yang sebenarnya. Karena di Indonesia itu kadang-kadang organisasi sosial kemasyarakatan Muhammadiyah dengan NU itu awal Ramadan kan berbeda. Sehingga ketika awal Ramadan berbeda, nanti hitungan ganjil 10 hari terakhir kan juga berbeda. Nah, maka itu karena memang sangat dirahasiakan oleh Allah, sebaiknya kita berburu malam Lailatul Qadar enggak jujuk pada ganjil hitungan yang kita hitung dari awal Ramadan kita, tetapi 10 hari terakhir itu malam-malamnya kita gunakan untuk jungkung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, mahdoh, iktikaf, sholat dan sedekah. Itu kita gunakan seluruhnya. Insya Allah jika satu di antara 10 hari terakhir itu ketepatan malam Lailatul Qadar, insya Allah kita akan mendapatkannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yasin. Alhamdulillah acara kita pada sesi ini telah berakhir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.